Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Terima kasih selalu stay tune dan memberikan semangat untuk saya memberikan update terkait pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya, berlokasi di Kuta Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit MotoGP ini memiliki panjang lintasan 4,3 km dengan jumlah 17 tikungan. Dan sirkuit MotoGP ini dipastikan untuk rampung pada Juni atau Juli 2021 nanti agar bisa menggelar balap MotoGP di akhir tahun 2021. Di hari Senin tanggal 21 Desember 2020 kita mencoba untuk mengudara di atas lintasan dan sekarang terlihat di atas trek lurus sepanjang 700 meter sedang mulai pengerjaan untuk drainase horton. Selain itu untuk instalasi listrik dan juga untuk pipa untuk pengairan ke dalam zona sirkuit. Di sebelah kanan kita terlihat sejumlah berwarna hitam. Ini merupakan drainase horton dengan tipe Resifix High Capacity dan akan terpasang sekitar 4.000 lebih dari sepanjang trek lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Buat teman-teman yang belum tahu, kalau drainase horton ini dipasang di sepanjang lintasan, terutama di samping kiri atau samping kanan track lane untuk menjaga agar tidak terjadinya genangan air di saat hujan dan di saat ada jadwal balapan. Seperti ini serupa drainase horton high capacity, memiliki ukuran atau dimensi 80 cm kali 120 cm. Dan sekarang kita berada di atas garis finish dan jarak sekitar 100 meter adalah garis start dari grid start untuk balapan dari sirkuit MotoGP. Terlihat di depan kita pemasangan atau instalasi dari drainase horton tipe Passerfix Super 100 yang akan juga terpasang di dua jalur di kiri dari track lane maupun di pinggir service sebelah kiri. Terlihat kesibukan di area tunnel 1. Di sini sebuah eskavator yang sedang menimbun bagian sisi trek untuk menyambung trek lurus di atas tunnel 1 di sini. Penimbunan akan terus dilakukan di sini, kemungkinan akan memakan waktu sekitar seminggu kurang lebih. Kita akan pantau terus bagaimana proses penimbunan yang ada di samping kiri atau samping kanan untuk tunnel 1 di sini. Sedangkan untuk progres sebelah kiri dari tunnel 1 atau kita bilang sebelah kanan dari tunnel 1 di sini sudah melakukan pengecoran bagian retaining wall, namun masih tersisa bagian retaining wall sisi atas yang akan segera dilakukan pada hari berikutnya, kemungkinan besok atau lusa. Jadi kita akan pantau terus bagaimana perkembangan tunnel di sini, karena tunnel sendiri sudah dijadwalkan untuk rampung pada Desember atau tidak akhir Desember nanti. Inilah tunnel 1 yang memiliki panjang 65,5 meter dan ini difungsikan untuk jalur akses masuk bagi para pengunjung maupun penonton yang akan melewati atau memasuki zona sirkuit agar tidak mengganggu acara balapan. Terlihat sejumlah eskavator juga yang berada di antara bangunan tunnel utama dengan sisi sayap dari tunnel sendiri. Kemarin ada yang menanyakan untuk kotak yang ada di sini fungsinya sebagai apa. Jadi inilah untuk persiapan drainase dari tunnel sendiri agar nanti terjadi hujan tidak terjadinya genangan air di dalam tunnel sendiri. Dan sekarang sedang melakukan tahap uji coba dari drainase yang ada di bawah sisi tunnel di sini. Teman-teman bisa melihat sejumlah aliran air yang ada untuk mengetes dari drainase yang ada untuk tunnel sendiri.
Semoga uraian singkat ini bisa terlihat jelas dan bisa teman-teman pahami. Nah, seperti yang kita lihat sekarang di dalam bagian sisi tunnel, sejumlah genangan air yang ada di sini sedang dicoba untuk dikeluarkan, dan nanti kotak yang ada di antara sayap dan tunnel sendiri, itulah fungsinya melalui jalur drainase untuk dilewati air, agar tidak terjadinya genangan air di dalam tunnel sendiri. Kita melewati tunnel 1, kita menuju ke tikungan yang pertama yang berada di sisi timur dari trek lurus di sini. Dan terlihat drainase yang kemarin sudah mulai ditimbun dan dipadatkan, sehingga tidak lama lagi akan tersambungnya trek lurus menuju tikungan yang pertama. Di sisi kiri dari tikungan yang pertama terlihat sebuah grader yang sedang meratakan atau menghamparkan gravel di area runoff, dan masih ada timbunan untuk ditambahkan setinggi kurang lebih 25 cm. Kita menuju ke tikungan berikutnya, yaitu tikungan yang kedua yang berada di depan sini. Terlihat bentangan drainase yang dibikin di kiri di sini, dari sisi kiri ke sisi kanan sudah mulai persiapan untuk pengecoran, yang mana pengecoran ditambah lapisan di sini khususnya untuk bagian trek utama atau trek lane sendiri. Jadi teman-teman bisa melihat dengan jelas untuk area trek lane yang akan melintas di atas drainase di sini sedang dipersiapkan untuk bagian lapisan pengecoran lagi. Maksudnya untuk memperkuat lapisan di sini sebelum menyambungkan trek dari tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua, khususnya di atas drainase sendiri. Kita bisa melihat tikungan yang ketiga di sisi sini, begitu juga dengan area yang digunakan trek sebagai penalti, long lap penalti, sudah mulai terhampar subbase-nya. Dan belum tersambung menuju tikungan yang keempat karena masih ada penggalian untuk tunnel pedestrian yang akan membentang dari sisi kiri persis dari bukit yang ada di depan sini menuju zona tengah dari sirkuit MotoGP Mandalika. Pengerjaan sepertinya terus dikebut dan terus digeber agar segera mengejar target rampungnya pada Juni 2021. Kita bisa melihat para pekerja di sini dengan semangatnya sambil merendamkan kaki mempersiapkan untuk sisi dasar yang sudah dicor, baru bisa dilanjutkan untuk tahap berikutnya, yaitu persiapan bagian retaining wall. Dan di depan sini terlihat sudah mulai penimbunan dari sisi tunnel pedestrian di sini. Teman-teman bisa perhatikan seperti ini, nanti akan terus membentang dari sisi kiri sampai ke zona tengah dari sirkuit MotoGP. Terlihat di sini sejumlah truk tronton maupun alat berat yang sedang mempersiapkan area runoff yang ada di sisi kiri dari tikungan yang kedua. Kita lanjutkan menuju tikungan yang keempat, menuju tikungan yang kelima juga. Dari tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima, bahkan sampai menuju tikungan yang keenam, masih berupa penggalian sisi drainase holoton yang akan dilakukan di samping kiri dan kanan trek lane sendiri. Kebetulan di sini cuaca sangat cerah dan sedikit ada hembusan angin yang mengguncang kamera udara yang saya terbangkan. Namun, semoga teman-teman masih melihat dengan jelas bagaimana visual yang bisa saya sajikan walaupun ada angin yang begitu kencang di hari ini. Dan terlihat di depan kita untuk sisi drainase yang ada sebelum di tikungan yang ketujuh, terlihat pengecoran sudah dilakukan di atas titik drainase yang akan dilintasi oleh trek lane atau trek utama di sini. Terlihat sangat sempurna pengecoran atau lapisan dari beton sebelum melanjutkan untuk subbase maupun prime coat hingga pengaspalannya nanti.
Kita sekarang berada di atas tunnel 2 atau terowongan 2 yang berada di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8. Terlihat barusan hilir mudik ratusan truk dam yang membawa material untuk penimbunan pondasi bawah di atas sisi trek service road sebelah kiri. Inilah tunnel 2 yang memiliki panjang 119,5 meter membentang dari utara sampai ke sisi selatan dari sirkuit MotoGP. Terlihat sebuah bangunan yang mega structure seperti lapisan yang paling kiri, masih bagian top sled yang paling pinggir yang akan dilalui sirkuit road sebelah kiri sedang disiapkan. Lapisan besi-besi berukuran besar yang merakit di sini untuk memperkuat kokohnya pondasi atau tulang beton yang akan ada di atas tunnel di sini. Dan teman-teman kita dari PT PP yang sedang beristirahat untuk mempersiapkan tahap selanjutnya. Kita tinggalkan tunnel 2 di sini untuk kelanjutan dari progresnya. Kita lanjutkan menuju tikungan yang ke-8 setelah di tunnel 2 ini berbelok kiri menuju tikungan yang ke-9. Kesibukan terlihat di sisi kiri dari trek, yaitu service road sebelah kiri sedang disiapkan, dan juga area run off aspal yang ada di kiri dari tikungan yang ke-9. Sebelum kita sampai di tikungan yang ke-10, di sini kita bisa melihat sejumlah teman-teman pekerja dari PT PP yang sedang memasangkan drainase Horoton Faservik Super 100 yang berada di sisi kanan dari track lane sendiri. Fungsinya sama untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya genangan air di saat hujan dan ada race. Terlihat hijaunya Bukit Seger yang sangat memukau, menambah estetikanya pemandangan dari tikungan yang ke-10 yang sangat berdekatan dengan pantai di sisi kiri, kurang lebih 150 meter. Kita berbelok kanan di tikungan yang ke-10, terlihat pemandangan alam yang sangat tidak ada didapatkan di daerah lain seperti pemandangan pantai, perbukitan, dan pasir putih yang membentang di sisi selatan Pantai Mandalika. Dari tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11, progres yang terlihat adalah setelah melakukan pengaspalan di area service road sebelah kiri. Kemudian di titik tikungan yang ke-11, selain melakukan pemadatan area reklamasi yang akan dilalui service road sebelah kiri dan juga area run off di sebelah kiri dari tikungan yang ke-11, di sisi kanan persis di bawah bukit terlihat sejumlah alat berat dengan sejumlah box culvert yang akan dipasangkan untuk mempersiapkan drainase yang berada di sisi kanan dari service road sebelah kanan. Sebuah grader melakukan perataan dari timbunan-timbunan material di sini untuk mempersiapkan area service road sebelah kiri dan juga area run off, dan pemadatan untuk sisi drainase yang ada sebelum di tikungan yang ke-12 masih perlu dilakukan sampai mengejar tingginya box culvert yang terpasang. Inilah tikungan yang ke-12, kita berbelok kiri menuju tikungan yang ke-13. Di depan kita merupakan tikungan yang ke-13, teman-teman. Untuk pengerjaan drainase sendiri, hari ini tidak ada kelanjutan pengerjaannya dulu karena beberapa alat berat sedang disibukkan untuk mempersiapkan area run off yang ada di sisi kanan dari tikungan yang ke-13.
Sejumlah rumah yang terlihat di sisi kanan dari frame di sini barusan merupakan area grandstand yang akan membentang bentuk L nantinya dari tikungan yang ke-13. Dan sejumlah ratusan truk dam yang masih hilir mudik memperkebut mengangkut material agar terkejarnya target rampungnya sirkuit MotoGP Mandalika di pertengahan tahun 2021 nanti. Kita lanjutkan menuju tikungan yang ke-14. Di pinggir dari kiri dari track lane sendiri terlihat sebuah roller yang sedang memadatkan area run off aspal untuk tikungan yang ke-14 sambil menunggu area yang enclave lahan terutama di area masjid dan sejumlah perumahan yang ada di sisi kanan di sini. Dari sini kita bisa melihat tikungan yang ke-15 masih pengerjaan untuk area service road sebelah kiri yang sedang dipadatkan pondasi atasnya. Dalam 2 hari ke depan kemungkinan mulai peletakan subbase atau menghamparkan kerikil-kerikil yang berguna sebelum prime coat dan pengaspalannya. Dan di sisi sini kita melihat penyelesaian pengejaran target dari service road sebelah kiri dari tikungan yang ke-16 dan sudah terlihat untuk prime coat untuk service road sebelah kiri menuju tikungan yang ke-17 dari service road sebelah kiri. Dua alat penyedot air yang ada di tikungan yang ke-17 terlihat untuk mencoba mengeluarkan air yang ada di sebelah kiri dari tikungan yang ke-17 untuk segera melakukan pemadatan dari area di sini karena di sini merupakan area masuk jalur ke menuju pit dan juga akan dilakukan untuk run off aspalnya. Tidak terasa kita sudah balik ke tikungan yang ke-17 dan memasuki trek lurus kembali. Inilah progres yang bisa kita pantau bersama di hari ini. Kurang lebihnya dari penyajian visual maupun narasi yang saya sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.